Polresta Palu berhasil menangkap 10 pemuda di Palu usai melakukan tindakan keji dengan meruda paksa seorang anak di bawah umur secara bergiliran. Polda Kepri menggelar kegiatan penanaman jagung untuk memperkuat ketahanan pangan nasional program Asta Cita di lahan Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambal, Kota Batam. Polres Ponorogo menggelar kegiatan Sinergitas 3 Pilar Plus dalam rangka cooling system yang bertempat di Gedung Sasana Praja, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 18 November 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Shunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polresta Palu berhasil menangkap 10 pemuda di Palu usai melakukan tindakan keji dengan meruda paksa seorang anak di bawah umur secara bergiliran. Peristiwa ini terjadi pada 2 November 2024 lalu di sebuah rumah kosong di kawasan Donggala-Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kasat Reskrim Polresta Palu, Muhammad Reza, mengungkapkan kasus ini mencuat setelah adanya laporan polisi. Berdasarkan laporan tersebut, Polresta Palu berhasil mengamankan 10 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Motif dibalik aksi keji para pemuda ini diduga kuat karena pengaruh minuman keras dan obat terlarang yang dikonsumsi para pelaku. Selain itu, hasil penyelidikan sementara menunjukkan adanya unsur pemaksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti yang mendukung proses penyidikan, diantaranya 2 plastik pembungkus miras jenis cap tikus, 2 kaleng lem Fox, dan 1 set pakaian milik korban. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan perlindungan anak dengan hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun. Kasat Reskrim juga mengimbau kepada orang tua bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh 10 pemuda terhadap seorang anak di bawah umur ini jelas menunjukkan betapa pentingnya perhatian dan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak serta upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Pemirsa, Bitpropam Polda Sulawesi Barat dan TNI di Mamuju menggelar razia di tempat hiburan malam. Razia tersebut dipimpin oleh Ibda Made Juliartono selaku PS Paur 2 Subdit Provos Polda Sulbar dengan sasaran personel Polri yang memasuki THM. Pelaksanaan razia ini menyasar sebanyak 4 lokasi tempat hiburan malam di wilayah Mamuju. Dari kegiatan tersebut ditemukan 6 personel yang berada di THM dan langsung diberikan tindakan disiplin oleh Bitpropam. Kabid Propam Polda Sulbar, Kombes Pol Budi Yudantara, saat dikonfirmasi oleh Humas Polda Sulbar mengatakan bahwa razia ini merupakan upaya Bitpropam dalam menjaga disiplin dan integritas personel Polri sebagai teladan sekaligus penegak hukum di tengah masyarakat.
Pihaknya juga menegaskan bahwa memberikan sanksi tindakan disiplin kepada personel yang kedapatan berada di dalam THM karena melanggar disiplin dan integritas. Sanksi tersebut ditunjukkan agar personel yang kedapatan melakukan aktivitas di dalam THM tidak lagi mengulangi perbuatannya untuk menjaga citra positif Polri dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa Polri serius dalam menjaga disiplin dan integritas personelnya. Bila ke depan masih mengulangi perbuatannya, maka akan diberikan sanksi yang lebih tegas hingga pada sidang kode etik. Pemirsa, dalam rangka mendukung ascacita Presiden Republik Indonesia terkait pemberantasan judi, Polresta Palu melalui Satreskrim berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana perjudian. Kasat Reskrim Polresta Palu, AKP Muhammad Reza menerangkan bahwa kasus yang diungkap kali ini berhubungan dengan praktik perjudian kupon putih atau dikenal dengan sebutan SIO. Pengungkapan ini dimulai dari laporan yang diterima pada 11 November 2024 lalu. Laporan ini berkaitan dengan salah satu pelaku perjudian berinisial E 54 tahun, warga Kecamatan Palu Barat. Pelaku diduga kuat terlibat dalam praktik judi kupon putih yang memungkinkan orang untuk memasang angka dengan taruhan mulai dari Rp1.000 hingga nominal yang tidak terbatas. Tak berselang lama, pada 13 November 2024, pihak kepolisian kembali menerima laporan kedua yang melibatkan pelaku berinisial H 41 tahun, warga Kecamatan Tatanga. Kedua pelaku diduga menerima pemasangan angka judi SIO dari para penjudi yang memasang angka hingga 4 digit, yang kemudian uang taruhan tersebut ditransfer dari rekening kepada akun milik bandar. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 303 ayat 1 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 10 tahun, denda paling banyak Rp25 juta. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan perjudian dengan melaporkan segala bentuk kegiatan pencurigakan yang dapat merusak lingkungan sekitar. Pemirsa, masih dalam upaya mendukung arahan Presiden Republik Indonesia terkait pemberantasan judi daring, Polres Tanah Karo melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap ponsel para personel. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolres Tanah Karo, Kompol Zulham, bersama Kasih Propam Ibtu Eries Sitomora, serta sejumlah pejabat utama Polres Tanah Karo usai apel pagi. Dalam sidak tersebut, seluruh personel diminta mengumpulkan ponselnya untuk dilakukan pengecekan mendetail. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada anggota Polres Tanah Karo yang terlibat dalam aktivitas judi daring sebelum penegakan hukum dilakukan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pemberantasan judi daring. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada personel yang terlibat dalam aktivitas judi daring. Hal ini mendapat apresiasi dari Wakapolres yang juga menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara mendadak untuk menjaga integritas institusi. Angka ini diharapkan menjadi contoh nyata komitmen Polres Tanah Karo dalam mendukung program pemerintah memberantas segala bentuk praktik judi daring di masyarakat. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin, jajaran Polda Kalimantan Selatan memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,9 kg dan 88 butir ekstasi senilai lebih dari 3 miliar rupiah. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin, jajaran Polda Kalimantan Selatan memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,9 kg dan 88 butir ekstasi senilai lebih dari 3 miliar rupiah.
Pemusnahan barang bukti narkoba tersebut dilakukan di markas Polresta Banjarmasin pada Jumat 15 November 2024 lalu. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang dicampur deterjen lalu dibuang ke saluran pembuangan. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Chunchun Kurniadi mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 27 kasus yang terungkap selama periode September hingga November 2024. Dari beberapa kasus narkoba tersebut, ada sebanyak 32 orang tersangka yang ditangkap petugas, di mana 3 diantaranya merupakan residivis. 32 tersangka ini terdiri dari 31 tersangka laki-laki dan 1 tersangka perempuan. Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil tangkapan dari laporan polisi yang ada di Satres Narkoba Polresta Banjarmasin dan Polsek jajaran. Kapolresta Banjarmasin menegaskan bahwa pemusnahan narkoba ini sebagai bentuk dari penegakan hukum yang bertujuan untuk menyelamatkan ribuan jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari hasil pengungkapan kasus ini, diketahui Polresta Banjarmasin telah menyelamatkan sebanyak 29.690 jiwa dari bahaya narkoba dengan estimasi 1 gram sabu-sabu dipakai oleh 15 orang dan 1 butir ekstasi dipakai 1 orang. Pemirsa, Polda Kepri menggelar kegiatan penanaman jagung secara simbolis di lahan yang terletak di Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kota Batam. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.